Selamat datang di Dwi Vitable. Hari ini kita akan mereact suatu video yang sering banget nangkring di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan cukup mengganggu pikiran saya. Karena saya udah belajar sejarah lama-lama ya, hampir berapa nih? Udah 10 tahun lebih belajar sejarah. Dan merasa sakit hati mendengar statement ini di internet. Jadi gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita react videonya. Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti Enggak, itu ada yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Ya. Who run the system of the world? Siapa? 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 Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller. Oke. Tadi nih bapaknya ini ya, aku lupa namanya siapa. Pokoknya ini judulnya Jenderal Bintang 3 bahas tentang konspirasi petinggi negara ini terlibat ya gitu-gitu lah ya. Beliau ini tadi bilang kalau kurikulum Indonesia itu tahun 1902. Kalau berbicara tentang kurikulum pendidikan pertama itu ada tahun 1947. Dan rujukannya, kalau tadi disebutkan 1902, berarti berkaitan sama kebijakan politik etis yang baru masuk ke Indonesia di tahun 1902. Tapi ketok palunya di Belanda sana tuh 1901, karena namanya suatu program itu kan nggak bisa langsung berjalan lah ya. Nah, salah satu program di dalam politik etis atau politik balas budi itu ada yang namanya edukasi atau pendidikan. Jadi kalau rujukan dari Bapak ini ngomongin tentang kurikulum pendidikan itu ada di 1902, itu adalah upaya balas budi dari pihak kolonial Belanda terhadap negara koloninya, yang pada saat itu adalah Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda, teman-teman. Rockefeller Foundation. Oh. Siapa sih? Apa tadi, Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini, Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia, dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan, kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasil. Makanya foundation yang sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah, kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya, dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya. Sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Oke, dan tadi beliau juga ngomongin tentang penciptaan kurikulum. Ini aku tarik lagi ke tahun 1902. 1902 memang ada seorang pemikir ahli pendidikan bisa dibilang dan juga psikologi pendidikan namanya John Dewey. John Dewey ini nulis buku The Child and the Curriculum di tahun 1902. Dan buku ini jadi salah satu rujukan bagi pendidikan internasional pada saat itu karena cukup revolusioner. Beberapa poin-poinnya kawan-kawan bisa cari sendiri aja. Judul bukunya adalah The Child and the Curriculum yang dirilis tahun 1902 oleh John Dewey. Kita awalnya adalah Homo imago Dei, berkembang menjadi Homo homini lupus. Harusnya kita menjadi Homo homini socius. Oke. Ya. Tetapi Homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi Homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, you harus punya uang. Untuk punya uang, you harus punya kerja. Untuk kerja, you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lalui. Oke, dan berkaitan sama penjabaran dari Homo homini lupus, Homo homini socius, Homo faber, and so on, yang tadi disebutin sama Bapak Jenderal ini, sebetulnya berkaitan sama pola perkembangan umat manusia. Kalau kita masih ingat proses perkembangan kebudayaan dari era Paleolitik atau zaman batu tua sampai kemudian ke era Neolitikum. Ada proses perubahan itu dari Mesolitik ke Neolitik. Mesolitik itu zaman Batu Tengah, di mana di situ kepercayaan, aliran kepercayaan segala macam udah mulai diterima dengan lebih maju lagi oleh masyarakat praaksara pada saat itu. Dan masuk ke era Neolitik atau zaman Batu Baru atau zaman Batu Muda, masyarakat ini sudah mulai mengenal yang namanya konsep
bertempat tinggal atau sedenter yang awalnya masih nomaden, pergi kemana-mana gitu, mencari makanan, mencari apa segala macam. Jadi ketika berbicara Homo homini lupus itu berkaitan sama survival of the fittest. Kalau misalkan kita ngangkat cara pandangnya Charles Darwin. Tapi Darwin juga nggak secara eksplisit ngomongin tentang survival of the fittest, karena secara gerak naturalnya makhluk hidup itu akan selalu mencoba adaptif terhadap cara hidupnya. Dalam sejarah ada istilahnya challenge and response dikeluarkan oleh Arnold Toynbee. Nah, Arnold Toynbee ini ngomongin tentang ketika ada masalah atau ada tantangan yang hadir, challenge yang hadir, manusia itu akan merespon. Bahkan bukan cuma manusia, tapi hewan non manusia. Karena manusia juga kan bagian dari hewan. Kalau itu nanti jadi agak kompleks lah ya, dan kita tidak mau bahas itu dulu. Tapi dari apa yang disebutkan tadi, dari sistem pendidikan itu bisa hadir, sebetulnya kaitannya atau kerja, kita akhirnya bekerja untuk mendapatkan uang, itu adalah perkembangan fase yang jauh lebih advance dari Neolitik tadi, ketika nantinya kita masuk ke era Renaissance, di mana masyarakat sudah mulai mengenal konsepsi bahwa pusat dari cara berpikir manusia itu adalah manusia itu sendiri, yang dikenal dengan antroposentrisme. Perubahan dari teosentrisme yang berpusat pada Tuhan menuju ke manusianya atau antroposentrisme. Nah, hal ini terjadi di sekitaran tahun 1400-an di Eropa dan nantinya menyebar ke seluruh dunia, berkaitan juga dengan runtuhnya Konstantinopel di tahun 1450-an. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian masyarakat ini berubah dari Homo homini lupus, kemudian ke Homo homini socius, yang sebetulnya manusia ini adalah makhluk sosial ya, Homo homini socius. Karena ketika nomaden, semua itu masih berkelompok, berkoloni masing-masing, tapi semua udah punya sistem kepemimpinan yang dikenal dengan primus inter pares, yang terkuat di antara sesamanya. Terkuat di sana itu dikaitkan sama cara berpikir untuk bisa bertahan hidup, dia bisa mengatur orang-orang dan lain sebagainya, hingga akhirnya nanti setelah Aufklärung sekitar tahun 1700-an terjadi dan 1800 terjadi revolusi industri di Inggris, pola produksi itu berubah hingga akhirnya kita mengenal yang namanya sistem kerja atau bekerja. Karena nanti di situ udah ada kelas-kelas sosial tertentu, makanya di situ juga muncul ilmu sosiologi. Pertama kali hadir itu adalah ketika revolusi industri terjadi, karena kompleksitas masyarakat udah nggak bisa dibaca dengan sangat mudah. Maka harus ada ilmu bantu. Pada saat itu sosiologi pun muncul. Dan ketika berbicara tentang itu semua, nanti erat kaitannya sama sistem ekonomi kapitalisme yang berkait kelindan dengan konsep kerja yang mulai bergeser. Ada pergeseran makna kerja ketika masa lalu dan kerja pasca revolusi industri. Hanya formal. Oke. Sehingga cara hidup kita juga formal. Oke.